Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tessa Putri Utami. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penggolongan materi. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai materi. Nah, sekarang yaitu kita akan membahas mengenai pembagian dari materi. Nah, materi itu kemarin kan bahan penyusun suatu benda. Nah, dari bahan penyusunnya tersebut, dia terbagi menjadi zat tunggal sama campuran. Nah, zat tunggal itu juga terbagi antara unsur dan senyawa. Nah, apa perbedaan dari zat tunggal dan juga campuran tersebut? Nah, ini dia. Zat tunggal itu terbagi menjadi dua, ada unsur sama senyawa. Yang dikatakan unsur itu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, coba kalian cari itu tabel periodik unsur. Nah, dari tabel periodik unsur itu misalnya ada boron, ada sulfur. Nah, sulfur ini belerang, jadi dia hanya unsur. Nah, bedanya dengan senyawa, gabungan dari beberapa unsur. Misalnya, ada natrium klorida, di mana rumusnya itu Na dengan Cl. Dari natrium sama klorida, ada unsur natrium, ada unsur klorida. Nah, ini dikatakan senyawa. Ada lebih dari satu jenis unsurnya. Kalau unsur saja tadi cuma satu jenis saja, misalnya boron saja, B. Kalau senyawa ada Na, ada Cl, ada H, ada Cl. Nah, ini dia bedanya unsur sama senyawa. Kalau yang dikatakan dengan campuran, campuran itu terdiri dari dua jenis zat. Nah, kalau tadi senyawa itu terdiri dari lebih dari satu unsur. Kalau campuran dua jenis zat atau lebih. Di mana kalau campuran itu ada namanya zat terlarut sama zat pelarutnya. Di mana zat terlarut itu jumlahnya pasti lebih sedikit. Nah, kalau zat pelarut jumlahnya itu lebih banyak. Contohnya, kalian ingin membuat larutan gula. Di mana kalau kita membuat larutan gula itu pasti ada air dan ada gula. Nah, mana yang lebih banyak, air atau gula? Yang lebih banyak air. Nah, air itu dikatakan sebagai pelarut karena jumlahnya lebih banyak. Nah, gulanya berapa? Pasti hanya setengah sendok saja. Nah, berarti jumlahnya lebih sedikit dong dari air. Berarti gula disebut sebagai zat terlarut karena jumlahnya lebih sedikit. Itu yang dikatakan campuran. Ada dua jenis zat. Nah, campuran ini juga terbagi menjadi larutan, suspensi, sama koloid. Apa bedanya? Larutan itu campurannya homogen. Yang dikatakan homogen itu dia tidak dapat terpisahkan. Misalnya kalian membuat larutan, pasti yang nampak cuma seperti airnya saja. Zatnya yang dicampurkan tadi sudah hilang. Nah, itu dikatakan homogen. Misalnya kalian membuat larutan gula, kalian isikan ada air sama gulanya, air sama gulanya. Nah, ketika gula itu dimasukkan ke dalam air, kalian aduk, nah gulanya pasti akan hilang. Nah, tapi pada airnya itu akan berubah rasanya karena tadi ada gulanya. Nah, itu dikatakan larutan. Ada dua jenis zatnya. Nah, ini dia larutan gulanya. Nah, ini campurannya homogen karena tidak nampak lagi gulanya. Nah, kalau yang dikatakan suspensi, campurannya tuh heterogen. Heterogen itu apa? Berarti dia terpisah. Nih, ada dua lapis. Terpisah antara lapis bawah dan lapis atasnya. Nah, contohnya apa? Misalnya kalian mau membuat larutan kopi. Kalau kalian mau membuat larutan kopi, ada air sama kopinya. Ketika diaduk, kopinya akan mengendap ke bawah, airnya
akan nampak di atas. Nah, ini dikatakan suspensi. Kalau larutan tadi dicampur, diaduk, dia tidak nampak lagi. Kalau suspensi masih nampak pemisahannya. Ini dikatakan suspensi. Kalau koloidnya ini keadaannya itu antara larutan dan suspensi. Kalau dilihat secara nyata dan dengan mata pandangan kalian, dia itu menyatu. Tetapi ketika kalian lihat dengan cahaya, dengan bantuan cahaya, dia tidak menyatu, dia terpisah. Misalnya, jika kita melihat kabut disertai hamburan cahaya, maka kabut tersebut akan berterbangan di antara cahaya tersebut seperti ini. Kalau tidak ada cahaya, itu akan menyatu. Contohnya lagi, misalnya kalian menyapu rumah di pagi hari, kemudian nyapu pas di depan pintu rumah. Kalian buka pintunya, pasti nampak debunya yang berhamburan. Tapi ketika ditutup, debunya tidak akan nampak lagi. Nah, itu dikatakan koloid. Dia kadang menyatu kalau ada cahaya, kalau tidak ada cahaya dia menyatu, kalau ada cahaya dia nampaknya terpisah. Nah, ini contoh dari bentuk larutan koloid suspensi. Seperti ini bentuk partikelnya. Kalau larutan dia tidak nampak, kalau koloid dia kalau kena cahaya nampak, kalau tidak ada cahaya dia tidak nampak. Suspensi itu dia ada yang mengendap. Nah, ini dia contohnya. Kalau kita kenain cahaya, kalau larutan dikenain cahaya, dia pasti akan menyatu seperti ini saja. Walaupun diberi cahaya atau tidak, dia akan sama saja. Kalau koloid, dia akan nampak, dia akan terpisah. Suspensi apalagi. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.